adik-adik, Shalom. Bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Nah, sebelum kita memulai Sekolah Minggu pada hari ini, mari kita menaikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sebelum kita memulai Sekolah Minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti Sekolah Minggu walaupun secara online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jadi sempurna ini kami aturkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Halo anak-anak semua, Shalom. Selamat tahun baru ya. Semoga anak-anak semua sehat dan tetap semangat ikut Sekolah Minggu Online. Nah, sebelum anak-anak mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, agar kami mengerti firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak, cerita hari ini bacaannya diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Yohanes 1 ayat 19 sampai 34. Nanti dibaca ya. Nah, ceritanya adalah seorang bapak yang hidup di padang gurun. Bapak ini setiap hari pekerjaannya mengajak orang-orang untuk bertobat. Yang dulunya jahat menjadi baik, yang dulunya suka marah-marah menjadi orang yang sabar. Nah, orang-orang yang datang kepada Bapak Yohanes ini, mereka lalu minta dibaptis. Nah, tandanya kalau mereka bertobat, mau menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Setiap hari ada orang yang datang kepada Bapak Yohanes minta dibaptis. Nah, karena Bapak Yohanes sering membaptis orang, maka Bapak Yohanes ini disebut Bapak Yohanes Pembaptis. Namanya semakin dikenal oleh
orang-orang di sekitar padang gurun itu, sampai cerita tentang Bapak Yohanes ini terdengar di kota Yerusalem. Nah, orang-orang Yerusalem juga pengen tahu, siapa sih Bapak Yohanes ini? Kok banyak sekali orang yang mau mendengarkan dia, banyak sekali orang yang nurut sama dia, bertobat dan mau dibaptis. Nah, akhirnya orang-orang yang dari kota Yerusalem ini, para imam dan juga orang-orang Lewi, mereka mencari Bapak Yohanes. Mereka pengen ketemu Bapak Yohanes. Akhirnya mereka mencari di padang gurun dan ketemu dengan Bapak Yohanes Pembaptis. Lalu bapak-bapak itu tanya kepada Pak Yohanes, Bapak ini siapa sih? Kok banyak sekali orang yang mendengarkan kalau Bapak sedang mengajar. Bapak ini apakah Mesias yang akan menjadi juru selamat orang Israel? Lalu Bapak Yohanes menjawab, bukan, aku bukan Mesias, aku bukan juru selamat. Lalu orang-orang yang tanya itu tanya lagi, kalau bukan Mesias, apa Bapak ini Nabi Elia? Pak Yohanes jawab lagi, bukan, aku bukan Nabi Elia. Aduh, lalu siapa ya? Mesias bukan, Nabi Elia bukan. Apakah Bapak Yohanes ini Nabi yang akan datang, yang akan menolong bangsa Israel? Lalu Bapak Yohanes bilang lagi, bukan, aku bukan Nabi yang akan datang. Aku ini adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya zaman dahulu. Nah, akhirnya orang-orang yang bertanya tadi tambah bingung. Loh, bukan Mesias, bukan Nabi Elia, juga bukan Nabi yang akan datang, yang akan menolong bangsa Israel. Nah, Bapak ini siapa? Kami ini harus mendapatkan jawaban untuk kami sampaikan kepada orang-orang yang mengutus kami. Karena kami mengira kalau Bapak ini adalah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Bapak Yohanes bilang, aku membaptis dengan air, tapi Mesias yang akan menjadi juru selamat, dia akan membaptis orang-orang dengan Roh Kudus. Dan dia adalah Yesus yang sudah aku baptis. Pada waktu aku baptis di Sungai Yordan, tampak langit terbuka dan turun Roh Kudus seperti burung merpati hinggap pada dia. Membuka tali alas kakinya saja aku tidak layak. Aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah orang yang menyiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Jadi yang harus diikuti adalah Yesus, bukan aku bukan Mesias, tapi Mesias sang juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi orang-orang silahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Silahkan menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, karena dialah yang nanti akan menjadi juru selamat seluruh dunia. Nah, anak-anak, sepanjang hidup Bapak Yohanes Pembaptis ini selalu bersaksi, selalu bercerita tentang Tuhan Yesus, sehingga banyak orang yang terus ikut pada Tuhan Yesus. Tadinya ikut Pak Yohanes, terus sekarang jadi ikut Tuhan Yesus. Tapi Pak Yohanes juga senang karena memang tugasnya Pak Yohanes adalah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang.
semakin hari semakin banyak yang percaya, yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita juga bisa menjadi saksi, bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita. Berani nggak kita bercerita tentang Tuhan Yesus? Nah, kita harus berani ya, seperti Bapak Yohanes bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Lagunya begini. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, nanti videonya dikirim ke grup orang tua supaya grupnya meriah ya. Nanti Bu Lasmi pilih yang dapat dapat tanda kasih, yang dapat hadiah meskipun hadiahnya kecil. Oke ya, anak-anak, selamat hari Minggu, selamat nanti menyanyikan lagu Bersaksi Terus, dan selamat juga nanti anak-anak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, yaitu bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan dititipkan ke orang tua, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang bertuliskan sekolah minggu, lalu dibawa ke gereja oleh orang tua. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Susah yang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau selesai. Tuhan berkati kami, aktivitas kami selanjutnya. Doa yang jadi sebenarnya ini kami aturkan dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu pada hari ini telah selesai.
Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sering-sering cuci tangan, Jangan lupa pakai masker. tetap jaga jarak. Dan kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Dah.